Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, dari mulai nikmat sehat, nikmat sempat, sampai puncak daripada kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan, yang tentunya kita tidak akan pernah sanggup dan mampu untuk menghitungnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuh. Kalau kita hitung nikmat Allah maka nggak bakal sanggup. Maka kita tidak perlu menghitung, akan tetapi cukup kita syukuri. Karena dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka la'azidannakum, pasti akan ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia, doktornya para doktor, manajernya para manajer, orang cerdasnya paling cerdas. Beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat sebuah pohon, maka pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, dan ada daunnya. Ketika pohon ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, maka akan muncul antara buah ataupun daun. Dan ketika pohon tersiram dengan baik, tersirami dengan baik, maka akan tumbuh subur. Maka ketika daun ini tadi masih menyambung dengan rantingnya, menyambung dengan batangnya, dengan akarnya, maka pohon itu tadi dia akan hidup. Lalu bagaimana ketika meskipun pohon itu bagus, akarnya bagus, batangnya bagus, rantingnya bagus, tapi daun ini terlepas dari rantingnya, maka ketika daun sampai jatuh ke bawah, maka daun itu dipastikan akan mati. Artinya apa? Artinya ketika daun ini bagus tapi kok lepas dari ranting, berarti dia lepas dari ranting, dia lepas dari batang, dia lepas dari akar, maka ketika itu daun itu akan mati. Tapi daun andai kata rusak sekalipun, akan tetapi dia masih nyambung dengan rantingnya, dengan batangnya, dengan akarnya, maka daun itu akan hidup. Ahlus sunnah wal jamaah ini satu gambarannya seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah adalah satu pemahaman, satu akidah yang kita yakini, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73, dan yang selamat adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini siapa? Siapa-siapa yang masih mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti sahabat Nabi. Maka orang yang masih mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat Nabi, mereka adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Maka Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah satu ajaran daripada leluhur kita, ajaran daripada orang tua kita, yang mana sambungannya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita, daun itu tadi masih nyambung dengan ranting, dengan batang, dengan akar, kita masih mengikuti apa yang diajarkan para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, sambungkan terus, disambungkan terus dengan leluhur kita, sampai kepada Rasulullah, maka kita akan hidup. Maka Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa,
Karena ini mengikuti daripada yang Nabi ajarkan, yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kelompok mayoritas. Yang ada di muka bumi ini, kelompok mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seseorang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan punya pemahaman yang sama. Mereka akan mencintai amaliyah-amaliyah yang biasa kita lakukan. Mereka akan senang dengan pembacaan maulid. Mereka akan senang dengan pembacaan manaqib. Mereka akan senang dengan pembacaan rotib. Mereka akan senang dengan pembacaan hizib dan aneka macam hal. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika kita lihat di bumi manapun, ketika pemahamannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka secara otomatis harusnya mereka mencintai amal ibadah yang seperti itu. Seperti contohnya yang kita bicarakan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pembacaan rotib. Jadi ada Maulid Syamsul Duror, yang mana maulid ini ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Ada lagi nanti Maulid Al-Barjanji, ada Dia Ulami, tapi ada aurat-aurat, ada wirid, ada zikir, yaitu ada rotib. Ada rotibul atos, ada rotib al-haddad, ada rotib kubro, dan beraneka macam hal. Memang rotib ini merupakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu di satu negeri di mana ketika itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah orang yang mana beliau seseorang yang soleh, yang luar biasa. Beliau menyusun daripada rotibul haddad ini. Kenapa beliau menyusun rotib ini? Karena ketika itu ada seseorang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, "Ya hai Habib, di daerah kami saat sekarang ini masuk pemahaman-pemahaman yang mana akidah-akidah yang sesat. Lalu bagaimana ya Habib? Kami minta masukan, kami butuh saran, amal apa yang bisa kita lakukan?" Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyusun yang mana wirid-wirid atau zikir-zikir tersebut yang dia ambil dari Al-Quran dan dia ambil daripada hadis Nabi. Jadi rotibul haddad ini, rotib al-haddad ini bukan berarti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ketika dengan rotib haddad beliau yang mengarang, bukan. Justru beliau tidak mengarang rotibul haddad, tapi beliau mengkompilasi, beliau mengambil daripada Quran dan hadis yang mana supaya diamalkan. Dan itu sangat efektif sekali ketika paham-paham aliran-aliran sesat ketika itu muncul, dibentengi akidah aswaja kita, yaitu dengan apa? Dengan pembacaan rotibul haddad. Artinya ketika kondisi seperti saat sekarang ini, di mana munculnya beraneka macam paham yang ada, sungguh sangat baik, sungguh sangat tepat, sungguh sangat pas ketika kita mendawamkan rotibul haddad, rotibul atos, atau rotib-rotib yang lain. Karena memang rotib ini yang dikenal, itu yang masyhur adalah rotib al-haddad. Sebenarnya ada rotib-rotib yang lain yang semuanya itu bagus. Ada rotib al-haddad, rotib al-atos. Kalau rotib al-haddad ini ditulis atau katakan disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka rotib al-atos ini disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Yang mana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos adalah guru daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Umar guru daripada Habib Abdullah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika beliau menyusun daripada rotibul haddad, beliau tidak pernah mengatakan bahwa ini rotibul haddad, tidak. Tapi santri beliau yang mengatakan rotibul haddad. Maka Habib Umar pun memiliki rotib, yaitu rotibul atos, yang kesemuanya adalah bagus. Yang tidak bagus ketika kita membaca rotibul haddad, lalu kita merasa bahwa rotib kita lebih hebat dari rotibul atos merasa lebih hebat. Karena keduanya adalah seorang guru dengan seorang murid. Bahkan pernah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad
Ketika beliau datang kepada gurunya Al Habib Umar, beliau mengatakan, wahai Habib, wahai Tuan Guru, saya minta diijazahkan wiridmu kepada saya. Apa kata gurunya Habib Umar? Maka Habib Umar ketika itu mengatakan, saya akan ijazahkan wiridku kepadamu tapi dengan satu syarat. Kata beliau, syarat apapun saya akan penuhi, yang penting guru mengijazahkan wirid kepada saya. Lalu sang gurunya mengatakan, betul kau akan penuhi, betul. Kalau kau akan penuhi, saya sampaikan syaratnya, maka syarat itu harus kau penuhi, setelah itu aku akan mengijazahkan wiridku kepadamu. Maka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, apa syaratnya wahai guru? Maka Habib Umar gurunya mengatakan, ijazahkan dulu wiridmu kepadaku, lalu setelah itu aku ijazahkan wiridku kepadamu. Maka sang murid mengatakan, wahai guru, nggak mungkin, bagaimana mungkin saya mengijazahkan? Kau sudah memenuhi, katanya hendak memenuhi syarat, maka syarat itu yang harus kau berikan kepada saya. Maka sang murid pun akhirnya beliau mengijazahkan wiridnya kepada gurunya, dan gurunya mengijazahkan kepada muridnya. Sungguh satu penampilan yang luar biasa. Keduanya begitu luar biasa. Habib Abdullah begitu luar biasa, Habib Umar begitu luar biasa. Yang keduanya sanad daripada nasab mereka pun keduanya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang kita pahami saat sekarang ini, khususnya di wilayah pondok-pondok pesantren, banyak di antara kita mengamalkan Rotib Al-Haddad. Dan memang yang terlihat lebih masyhur adalah Rotib Al-Haddad. Bahkan pernah satu ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, guru daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, karangan kitabnya ini banyak. Kitab yang dikarang dia banyak. Bahkan di pesantren-pesantren seperti satu contoh Risalatul Mu'awanah, ini juga kitab yang beliau susun. Maka seseorang mendatangi Habib Umar, guru daripada Habib Abdullah. Dia tanyakan, wahai Habib, karya daripada murid engkau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu banyak. Lalu apa karya yang kau miliki wahai Habib? Dia menanyakan karya gurunya, guru daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mengatakan, kau pengen tahu karya saya? Betul Habib, saya pengen tahu karya engkau. Kalau Habib Abdullah, santrimu, karyanya banyak. Lalu apa karya engkau? Maka Habib Umar mengatakan, kalau kau kepingin tahu karya saya, Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah karya saya. Abdullah bin Alwi Al-Haddad karya beliau. Meskipun beliau tidak, katakanlah, andai kata tidak berkarya sebagaimana kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tapi Habib Abdullah adalah karya daripada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Memang tidak sedikit, ada satu ungkapan, wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang terkenal, berapa banyak orang-orang yang dikenal, karena apa? Karena keberkahan daripada orang-orang yang tidak dikenal. Banyak orang yang kelihatannya itu dia dikenal, tapi karena keberkahan daripada orang yang tidak dikenal. Contoh, seorang bupati mungkin mendapatkan penghargaan lomba kebersihan, yang mungkin saya agak lupa namanya, Akal Pataru atau apa. Dia mendapatkan penghargaan kebersihan, yang mana kebersihan, lomba kebersihan tersebut, penghargaan diberikan oleh presiden kepadanya. Maka ketika seorang bupati tersebut, beliau dikenal karena mendapatkan penghargaan Kalpataru tersebut, yang dikenal tentu Pak Bupati. Tapi apakah bersihnya satu kota tersebut karena Pak Bupati membersihkan sendiri? Tidak. Akan tetapi ada orang-orang yang berperan, yang membersihkan, menyapu di jalanan, yang membersihkan jalanan, yang membersihkan sampah, yang menjadikan kota tersebut itu bersih. Maka dikenalnya bupati karena keberkahan daripada orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Tapi andai kata ada orang yang tidak dikenal tersebut, maka bupati pun tidak akan dikenal karena keberkahan daripada beliau, orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Maka demikian pula dengan hal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Mungkin tidak banyak yang mengetahui tentang Habib Umar, karena mungkin agak sedikit mastur katakanlah beliau.
lebih masyhur yaitu Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Tapi Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad itu mendapatkan keberkahan daripada kemasturan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Maka wirid-wirid atau zikir yang mana disusun di dalam rotib, entah itu rotibul Haddad, entah itu rotibul Atas, atau apapun wirid tersebut, maka sungguh ketika itu rotibul Haddad ini digunakan sebagai benteng daripada aswaja untuk menghadapi daripada aliran-aliran yang sesat yang muncul ketika itu, maka sungguh aneh kalau ada seseorang yang mengaku dirinya berpaham ahlu sunnah wal jamaah akan tetapi tidak suka dengan rotibul Haddad, tidak suka dengan rotibul Atas, yang mana ini semua diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ketika Habib Abdullah mengarang daripada ini, beliau tidak asal-asalan tentunya. Beliau seseorang yang ibadahnya begitu luar biasa. Habib Umar ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Seluruh amal ibadah yang beliau lakukan adalah amal ibadah yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Maka sebagai seseorang, ketika kita berada di dalam wilayah ahlu sunnah wal jamaah, maka amaliyah tersebut adalah amaliyah yang biasa di kalangan kita. Wabil khusus tentunya di Nahdlatul Ulama. Kita mengamalkan rotib al-Haddad. Dan andai kata mau mengamalkan rotib Haddad, amalkan. Mau mengamalkan rotib al-Atas, amalkan. Ini sudah ijazah umum. Andai kata toh nggak ijazah, nggak masalah. Ini karena sudah ijazah umum. Kita boleh amalkan rotib Haddad, rotib Atas. Mau dibaca habis maghrib, mau dibaca habis isya, hafadhal. Untuk membentengi diri kita. Ketika seperti di zaman sekarang kita lihat bagaimana muncul pemahaman-pemahaman yang baru, yang mana pemahaman-pemahaman tersebut begitu mudah menyesatkan, dan mungkin muncul beraneka macam paham-paham yang ada saat sekarang ini yang paham-paham sesat. Maka sungguh sangat relevan, sungguh sangat tepat, sungguh sangat pas ketika kita mendawamkan dan senantiasa membaca rotib, entah rotibul Haddad ataupun rotibul Atas atau rotib kubro atau rotib yang lain. Yang penting kita baca, kita dawamkan. Benteng daripada akidah kita. Kita bentengi diri kita dengan bacaan-bacaan tersebut. Karena dengan kita benteng tersebut, maka akan menyelamatkan bangsa kita. Bukankah bangsa kita yang sangat kita cintai ini akan aman ketika kita berada dalam naungan ahlu sunnah wal jamaah? Kita lihat bagaimana negara-negara lain, yang mana ketika ahlu sunnah wal jamaah sudah diobok-obok dan terlepas katakan ahlu sunnah wal jamaahnya, maka yang terjadi adalah kekeosan, kehancuran, dan juga gonjang-ganjing dari satu negara tersebut. Kita lihat di Timur Tengah begitu banyak yang seperti itu. Maka bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kita cintai ini, bentengi diri kita, bentengi bangsa ini dengan membaca rotibul Haddad, dengan membaca rotibul Atas, karena ini merupakan tradisi di Nahdlatul Ulama, tradisi di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ketika kita baca terus, anak-anak muda kita baca ini, anak-anak muda kita genaungkan untuk membaca rotibul Haddad, rotibul Atas, maka insya Allah dengan membaca ini tadi, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang terjauhkan dari beraneka macam kekeosan yang ada. Kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa dan negara kita ini dijauhkan dari paham-paham yang akan merusak, merongrong daripada keberagaman, daripada persatuan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, dawamkan rotib ini, baca rotib ini tanpa harus ijazah sekalipun, karena ini sudah ijazah umum. Insya Allah bangsa kita akan kuat, bangsa kita akan selamat, dan kita pun akan terselamatkan, terbebaskan. Saya kira itu yang bisa disampaikan, semoga membawa manfaat. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.